channel Jurnal Kupat Nyong Rika pada baik. Hai guys, ketemu lagi bareng sama gue Bagus di Jurnal Kupat Nyong Rika pada baik. Jadi hari ini tuh gue pengen menceritakan satu hal yang gue alami 3 hari yang lalu. Jadi jarak dari rumah gue ke base camp tempat kita kumpul dan kantor buat kantor YouTube kita itu sekitar berapa kilo ya? Sekitar 10 kilo lah. Nah biasanya emang kita itu selalu pulang malam kalau misalnya habis ngedit ataupun habis ada kerjaan keluar kota dan lain sebagainya, bikin konten dan lain sebagainya. Biasanya kita pulang di atas jam 11. Nah pada malam itu karena ada beberapa hal yang harus gue selesaikan di base camp, jadi gue pulang agak larut. Dan pada saat itu gue bareng sama Yudi karena Idong udah pulang duluan. Nah pada saat gue balik bareng sama Yudi, kebetulan gue diantar bonceng naik motor. Nah kebetulan gang tepat di rumah ibu mertua gue itu tuh masuk ke dalam, yang lokasinya itu tepatnya di depan pintu makam. Artinya jadi gang tempat gue masuk itu tepat di depan pintu makam. Banyak cerita-cerita yang pernah gue dengar tentang makam di situ. Di antaranya tuh sering kalau misalnya ada orang naik motor kenceng apa segala macam tuh tahu-tahu motornya mati gitu. Ya banyaklah cerita-cerita yang ya simpang siur tentang kewingitan dari makam Istana Gola itu. Namanya makam Istana Gola. Nah kebetulan waktu itu tuh gue pulang itu jam 2 atau jam setengah 3, cuman belum jam setengah 3, sekitar jam 2an gue pulang. Kebetulan gue nggak bawa kamera, kebetulan gue pulang aja karena besoknya gue harus ada kegiatan lagi dan gue harus berangkat rada pagi. Cuman karena emang ada satu dan lain hal, gue mesti harus ngambil baju, jadi gue harus pulang dulu. Nah pada saat itu semua berjalan normal. Gue dari kantor dan lain sebagainya, gue pulang semua berjalan normal. Dan akhirnya gue turun di depan gang. Biasanya gue diantar sampai dalam sama Yudi, cuman pada saat itu gue pengen turun di depan gang gitu loh, karena gue pengen jalan kaki lah masuk ke dalamnya. Nah gue turun di depan gang dan akhirnya gue jalan masuk ke dalam. Nah di situ keanehan terjadi. Jadi baru 5 atau 10 langkah gue masuk ke dalam, gue lihat ke belakang, Yudi udah putar balik, udah pulang karena itu jalan raya. Kok gue ngerasa aneh gitu, gue ngerasa yang kok gue turun di sini ya, kenapa gue nggak minta anterin sampai dalam gitu kan. Oke, gue coba buat positive thinking, oh ya udahlah gue jalan aja. Nah gue semakin ke dalam gue ngelihat ada satu sosok yang nggak make sense di otak gue gitu. Jadi ketika gue masuk ke dalam gang itu, gue tuh ngelewatin dua jalan setapak. Jadi ketika gue masuk tuh ada jalan setapak pertama dan jalan setapak kedua. Nah pada saat gue lewat di jalan setapak pertama itu, gue ngelihat itu jalan itu masuk ke dalam itu masih terang. Nah di situ tuh gue ngelihat ada sosok perempuan berbadan agak besar, agak gemuk, itu pakai topi kerucut bro. Pakai topi kerucut. Tahu gak sih topi kerucut yang kayak topi ulang tahun gitu, yang kerucut ke atas gitu?
tapi dia nggak madep ke arah gue, dia membelakangi gue. Di situ gue kaget banget, wah apaan nih gitu kan. Cuman gue coba buat menenangkan diri gue yang oke, semua baik-baik aja. Tapi jujur bulu kuduk gue merinding. Gue jujur mau coba. Jadi jarak antara gue dan makhluk itu sekitar ya 50 meteran lah gitu. Ya 50-30 meteran gitu. Gue kagetnya gini, itu jam 1:30 terus ada ibu-ibu pakai topi kerucut dan dia cuman berdiri aja gitu. Awalnya gue berpikir gini, oh mungkin itu bayangan jemuran orang atau apa. Cuman gue buat mastiin, gue tuh berhenti dan gue liatin gitu. Oh iya ini sosok nih, ini adalah sosok gitu loh. Oke, gue coba buat jalan agak lebih cepat lagi karena gue takut. Di gang yang satunya lagi gue ketemu sama anak kecil yang usianya itu tuh sekitar 50 atau 50 sih. Yang usianya itu tuh sekitar 5 atau 6 tahun. Dia menggunakan topi kerucut yang sama, guys. Gue merinding nih ceritanya. Gue merinding. Dia pakai topi kerucut yang sama dan dia lagi ngeliatin ke arah gue. Wow. Gue speechless gitu. Gue yang wah apaan nih gitu. Dan gue gak mikir panjang lagi. Pada saat itu gue langsung lari menuju ke rumah. Nah karena kejadian itu begitu cepat, gue mencoba besokannya berganti hari, keesokan harinya gue coba pulang di jam yang sama dan membawa kamera. Dan ini dia videonya. Nah sekarang udah jam 1:30 malam. Gue coba lewat jalan dimana gue kemarin lihat sesuatu. Nah, sini gedung kosong. Nah, di sini kemarin gue lihat sesuatu. Padahal ini jalan menuju ke musola. Lumayan sepi ya. Ini jalan lorong yang biasa gue lewatin. Banget. Nah kemarin gue ngeliat sesuatu di sini. Iya itu dia tadi videonya. Gue tadi malam, tepatnya tadi malam, gue mencoba untuk merecord di tempat yang sama, di gang yang sama, dan gue sih sempat tanya ke beberapa orang bahwa sebelumnya itu memang ada rumah kosong, ada beberapa rumah kosong yang katanya memang dihuni oleh makhluk-makhluk seperti itu. Untuk gue sih mencoba untuk positive thinking, dan tadi malam pun gue sendirian, bener-bener sendirian, yang
gue sengaja bawa tripod dari kantor buat jalan, pengen tahu siapa tahu ada gue bisa dapat penampakan itu gitu. Ya apa ya, gue sih tipikal orang yang selalu berpositif thinking gitu loh. Artinya mungkin pada saat itu gue lelah dan gue berhalusinasi dan gue capek dan gue pikirannya lagi banyak banget, akhirnya gue menggambar dan menerka-nerka sosok itu, akhirnya tervisualkan di depan mata gue. Mungkin, tapi secara logika gitu, gue ngelihat hal itu tuh ada. Gue melihat bahwa itu tuh nyata. Gue nggak bisa jelasin dengan apa ya, dengan konkret gitu loh, karena gue coba untuk kedua kalinya datang ke situ pun gue nggak dapet apa-apa. Tapi semenjak kejadian itu gue berpikir bahwa ada dunia lain di luar dunia kita yang memang kita tuh berdampingan. Gue coba berpikirnya bahwa makhluk halus atau makhluk astral itu tuh bersifat elektromagnetik gitu loh. Ketika dia muncul dan tingkat elektromatik elektromatik dari diri kita itu tuh lebih besar, dia tidak akan bisa lebih besar dari kita, dia tidak akan pernah wujud. Itu logika gitu loh. Cuman gue berpikir bahwa gue melihat nyata gitu loh, gue ngelihat ada sosok ibu-ibu dengan gue pakaiannya sih, gue cuman lihat dia pakai baju putih panjang, cuman gue lihat postur tubuhnya tuh agak gemuk dan dia pakai topi kerucut. Itu yang bikin gue fals. Artinya fals tuh itu yang bikin gue yang apaan sih ini, gue pakai topi kerucut gitu loh. Mungkin kalau misalnya dia cuma sekedar ada ibu-ibu madep ke belakang, gue akan oke, itu orang atau apa gitu. Cuman kenapa dia mesti pakai topi kerucut? Dan yang kedua, ketika gue ketemu sama anak kecil yang notabene itu gue ketemu di gang yang satunya, dia menggunakan topi kerucut yang sama, guys. Dan lo tau gak sih, pada saat waktu gue ngelihat kejadian itu, gue ngelihat sosok itu tuh, gue tuh yang antara gimana ya, antara gue sadar bahwa gue lihat sesuatu yang di luar dari dunia gue, tapi tuh antara yang mau lari tapi gue nggak bisa, tapi gue mau lihat atau mau menyentuh pun kayak gue menolak gitu loh. Sebenarnya gue gak begitu suka membahas tentang hal-hal seperti ini, cuman ini adalah pengalaman buat gue. Gue berbagi pengalaman bahwa memang di satu tempat, di satu rumah ataupun gang ataupun jalan, kita memang harus permisi, kita harus kulo nuwun, kita harus menjaga sikap lah. Mungkin pada saat itu gue pulang memang agak sompral bercandanya di jalan dengan Yudi, mungkin akhirnya imbasnya terjadi seperti itu. Ya guys, jadi segitu aja cerita yang bisa gue bagi sama kalian tentang pengalaman dan kejadian kemarin. Tetap dukung channel kita, tetap dukung Jurnal Gupak supaya kita lebih semangat lagi buat bikin video-video terbaru, bikin video-video misteri, bikin video-video tentang sejarah, bikin video-video tentang berbagi dan lain sebagainya. Doakan kita supaya kita tetap sabar dan tetap jalan terus buat memberikan yang terbaik buat yang nonton di rumah. Tetap di Jurnal Gupak. Nyong Rika.